Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat DH yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk tadabbur Quran surah Al-Falaq berdasarkan penjelasan tafsir Jalalain. Quran surah Al-Falaq termasuk surah Makkiyah dan berjumlah 5 ayat. Surah ini diturunkan setelahnya ketika Labid dari golongan Yahudi menyihir Nabi Muhammad SAW di dalam urat beliau dengan 11 ikatan sihir. Dan Allah memberitahu Nabi tentang itu dan tempat sihir tersebut. Maka Allah menyuruh Nabi Muhammad membaca 2 surah, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas untuk perlindungan. Dan setiap dibaca 1 ayat, maka terlepas 1 ikatan sihir. Dan Nabi terasa ringan tubuhnya sehingga terlepas semua ikatan sihir tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu falak. As-subhi. Yang dimaksud al-falaq yaitu yang menguasai waktu subuh. Ayat kedua, min syarri ma khalaq. Artinya, dari kejahatan apa yang telah diciptakannya. Tafsirannya atau maksudnya, min hayawanin mukallafin wa ghairi mukallafin wa jamadin kasami wa ghairi dzalik. Yaitu dari kejahatan makhluk hidup yang berakal dan tidak berakal, dan dari kejahatan benda mati seperti racun dan lainnya. Ayat ketiga, wa min syarri ghasikin idza waqab. Artinya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Al-lailu idza azlama awil qamaru idza ghaba. Maksudnya, kejahatan malam hari apabila telah gelap dan kejahatan waktu purnama apabila telah terbenam. Ayat keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Yang dimaksud dengan an-naffasati as-sawahiru tanfusu. Artinya, tukang-tukang sihir wanita yang menghembuskan sihirnya. Sedangkan yang dimaksud dengan fil uqad allati ta'kiduha fil khayti tanfukhu fiha bisyai'in taquluhu min ghairi riqin. Yang dibuat pada pintalan, kemudian pintalan yang berbuhul itu ditiup dengan memakai mantra-mantra tanpa ludah. Wa qala Zamakhsyari ma'ahu kabanati Labid al-madhkur. Zamakhsyari mengatakan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh anak-anak perempuan Labid yang telah disebutkan tadi. Ayat kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan pendengki bila ia hasad atau dengki. Tafsirannya, azhara hasadahu wa amila bi muqtadah. Kalabida al-madhkur minal yahudi al-hasidina lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Apabila ia menampakkan kedengkiannya lalu berusaha atas kedengkian yang telah dipendamnya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Labid si Yahudi tersebut. Dia termasuk orang-orang yang dengki dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara as-salasata asyamila laha ma khalaqa ba'dahu li syiddati syarriha. Ketiga jenis kejahatan yang disebutkan sesudah lafaz ma khalaq adalah sudah mencakup di dalamnya, yaitu kejahatan malam,
tukang-tukang sihir, orang-orang dengki, dan sudah terkandung di dalam maknanya. Tetapi disebutkan lagi, mengingat kejahatan yang ditimbulkan oleh ketiga perkara ini sangat parah dan berbahaya. Shadaqallahul azim. Adapun catatan yang kita dapat ambil kesimpulan dari Quran Surah Al-Falaq. Pertama, Al-Falaq artinya subuh. Kedua, kita diperintahkan meminta perlindungan hanya kepada Allah, Sang Penguasa waktu subuh, agar terhindar dari berbagai kejahatan. 3. Kejahatan semua makhluk dirinci pada ayat sesudahnya, yaitu kejahatan saat malam telah gelap, kejahatan dari tukang sihir, dan kejahatan orang yang hasad atau dengki. 4. Kejahatan makhluk berasal dari 1. Manusia dan jin yang mukallaf. 2. Hewan yang tidak dibebankan syariat. 3. Benda mati seperti racun yang bisa memberi dampak bahaya. 5. Kejahatan saat malam gelap gulita adalah yang dimintai perlindungan juga dalam surah ini karena gelap sering terjadi kejahatan. 6. Sihir itu ada yang bentuknya dengan meniupkan pada suatu media yang dibacakan mantra-mantra. 7. Hasad itu ada yang bisa ditampakkan dan berdampak sangat jelek. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.